Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Florence. Saya berasal dari Universitas Gadjah Mada, program studi S1 Akuntansi. Saat ini saya sedang menjalankan program kuliah kerja nyata dan ditempatkan di Desa Gilirejo, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai cara pembuatan bisnis model kanvas atau BMC untuk bisnis rintisan. Bisnis model Canvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pembuatan bisnis model Canvas bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis. Bisnis model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan dapat lebih maksimal lagi. Terdapat beberapa manfaat bisnis model Canvas bagi perusahaan, antara lain, yang pertama mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Penentuan poin penting semakin terarah dan terstruktur dengan blok yang telah disediakan. Kemudian meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak terbesar pada pertumbuhan perusahaan. Kemudian mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis, karena BMC dapat dijadikan panduan bagi perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Bisnis model Canvas sangat penting untuk dibuat sebelum memulai sebuah bisnis baru. Bisnis model Canvas terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Kesembilan elemen yang ada memungkinkan pemilik usaha untuk dapat memvalidasi apakah suatu ide bisnis itu potensial atau tidak. Elemen yang pertama adalah segmentasi konsumen. Menentukan segmentasi pelanggan mana yang akan menjadi target penjualan. Mensegmentasikan pelanggan berdasarkan kesamaan seperti area geografis, jenis kelamin, usia, perilaku, minat, akan memberi Anda kesempatan untuk melayani kebutuhan mereka dengan lebih baik lagi. Apa yang dituliskan pada blok segmentasi konsumen harus dapat menjawab setidaknya tiga hal. Yang pertama adalah customer jobs, yaitu pekerjaan dari pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa Anda. Bisa berupa tugas yang ingin diselesaikan, masalah untuk dipecahkan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kemudian ada customer gain, yaitu manfaat yang diharapkan atau diinginkan pelanggan dari bisnis Anda. Keinginan yang dimaksud adalah keinginan fungsionalitas, sosial, emosi, dan penghematan biaya. Kemudian ada customer pain yang menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi dan risiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Kategori umum dari segmentasi konsumen meliputi yang pertama, pasar terbuka. Tidak membedakan antara segmen pelanggan yang berbeda, berfokus pada satu kelompok besar pelanggan dengan kebutuhan dan masalah yang sama luas. Jenis model bisnis ini sering ditemukan di sektor elektronik konsumen. Kemudian ada pasar khusus, model bisnis yang menargetkan pada segmen pasar tertentu. Model bisnis ini sering ditemukan dalam hubungan pemasok dan pembeli. Kemudian ada pasar tersegmentasi, model bisnis yang membedakan antara segmen pasar dengan sedikit kebutuhan dan masalah. Kemudian ada diversifikasi pasar, sebuah organisasi dengan model bisnis pelanggan yang terdiversifikasi melayani dua segmen pelanggan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan dan masalah yang sangat berbeda. Kemudian yang terakhir ada multipasar, melayani dua atau lebih pelanggan di mana antara satu dengan lainnya saling bergantung. Untuk lebih memudahkan pengisian BMC di blok segmentasi konsumen, Anda dapat menjawab pertanyaan berikut untuk mengisi blok segmentasi konsumen. Yang pertama, kepada siapa solusi Anda paling memberikan dampak positif? Kemudian, apakah solusi Anda cocok untuk perorangan atau bisnis lain? Bagaimana karakter perorangan atau bisnis tersebut? Solusi Anda lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan atau bahkan keduanya. Kemudian berapa umur mereka? Dilanjutkan dengan elemen kedua, yaitu adalah proposisi nilai. Merupakan keunggulan produk, apa saja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi segmen pelanggannya. Jabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain, atau dengan kata lain, alasan mengapa pelanggan memilih barang atau jasa yang perusahaan Anda tawarkan. Proposisi nilai dapat berupa yang pertama newness,
atau memberikan kepuasan kebutuhan yang baru, di mana pelanggan sebelumnya tidak pernah rasakan karena tidak ada penawaran yang sama. Kemudian ada performance, meningkatkan kinerja produk atau layanan secara tradisional merupakan cara yang umum untuk menciptakan nilai. Selain itu, peningkatan kinerja juga mempunyai batasan. Kemudian ada customization, menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan atau segmen pelanggan untuk menciptakan nilai. Kemudian ada getting the job done, membantu pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Kemudian ada desain, kemudian ada brand atau status, di mana pelanggan dapat menemukan nilai saat menggunakan dan menampilkan merek tertentu. Kemudian ada price, menawarkan nilai sama tetapi dengan harga yang lebih rendah. Kemudian cost reduction, yaitu membantu pelanggan untuk mengurangi biaya. Risk reduction, mengurangi risiko yang dihadapi saat pembelian produk atau jasa. Accessibility, membuat produk dan layanan untuk pelanggan yang tidak memiliki akses sebelumnya. Dapat dihasilkan dari inovasi model bisnis, teknologi baru, atau kombinasi dari keduanya. Kemudian ada convenience atau usability, membuat hal-hal yang lebih nyaman atau lebih mudah digunakan untuk pelanggan. Selanjutnya, elemen ketiga adalah saluran. Saluran adalah media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Saluran adalah titik kontak yang memungkinkan pelanggan terhubung dengan perusahaan Anda. Saluran berperan dalam meningkatkan kesadaran akan produk atau layanan Anda, dan melalui penggunaan saluran yang tepat, Anda dapat menyampaikan proposisi nilai kepada segmen pelanggan. Secara umum, saluran bisa dibagi menjadi dua metode, yakni secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, artinya perusahaan menjual produk secara langsung kepada pelanggan, bisa melalui toko sendiri ataupun berjualan online. Secara tidak langsung, artinya produk dijual melalui perantara, bisa dengan dititip ke retail atau bekerja sama dengan e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya. Pertanyaan berikut dapat membantu Anda untuk mengidentifikasi saluran yang tepat untuk bisnis Anda. Yang pertama, di mana konsumen Anda berada? Kemudian, apakah mereka aktif dalam menggunakan sosial media? Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui keberadaan produk atau jasa yang Anda tawarkan? Kemudian, bagaimana caranya produk atau jasa Anda bisa sampai hingga ke tangan pelanggan? Selanjutnya, elemen keempat adalah sumber pendapatan. Sumber pendapatan harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Strategi apa yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai terbanyak dari pelanggan? Beberapa cara untuk mendapatkan revenue streams adalah yang pertama, penjualan hak kepemilikan dari suatu produk fisik. Kemudian penggunaan atas jasa tertentu, penjualan akses terhadap suatu jasa yang dilakukan secara berkelanjutan, pemberian secara sementara hak eksklusif kepada seseorang untuk memakai suatu aset dalam suatu periode waktu tertentu dengan imbalan yang sudah disepakati bersama, kemudian pemberian izin kepada pelanggan untuk menggunakan properti intelektual yang dilindungi dan menukarnya dengan biaya lisensi. Ada juga jasa intermediasi yang dilakukan atas nama dua pihak atau lebih. Kemudian yang terakhir adalah iklan. Elemen kelima adalah sumber daya utama, yaitu sumber daya yang harus dimiliki perusahaan untuk mewujudkan proposisi nilainya. Mencakup semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional. Sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Kategori sumber daya utama terdiri dari 4 hal. Yang pertama fisik, dicontohkan dengan gedung, kendaraan, dan mesin. Kemudian ada intelektual yang terdiri dari merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Kemudian ada manusia, yaitu orang yang akan menjadi sumber daya utama. Dan ada juga keuangan yang dicontohkan dengan jalur kredit dan saldo tunai. Kemudian elemen keenam adalah hubungan konsumen, yaitu bagaimana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga Anda harus memahami bagaimana Anda mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal agar tidak berpaling ke bisnis yang lain. Perlu ditetapkan jenis hubungan yang akan dimiliki dengan setiap segmen pelanggan Anda, atau bagaimana Anda akan berinteraksi dengan mereka sepanjang perjalanan mereka dengan perusahaan Anda. Elemen ini akan membantu Anda untuk memahami cara mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan Anda. Kategori hubungan konsumen terdiri dari 6 hal. Yang pertama adalah self-service, yaitu panduan agar konsumen bisa melayani diri sendiri. Kemudian ada communities, di mana memanfaatkan masyarakat pengguna menjadi lebih terlibat dengan pelanggan atau prospek dan fasilitasi hubungan antara anggota masyarakat. Perusahaan yang mempertahankan komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk bertukar pengetahuan dan memecahkan masalah masing-masing.
Masyarakat juga dapat membantu perusahaan lebih memahami pelanggan mereka. Yang ketiga adalah personal assistance, di mana pelanggan dapat berkomunikasi dengan perwakilan nyata pelanggan untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian selesai. Contohnya itu adalah call center. Kemudian ada co-creation yang merangkul para pelanggan untuk mendesain produk baru dan inovatif. Kemudian yang kelima ada dedicated personal assistance, mendedikasikan perwakilan pelanggan khusus untuk klien individu. Dan yang keenam adalah automated service, jenis hubungan yang merupakan gabungan bentuk yang lebih canggih dari pelanggan self-service dengan proses otomatis. Layanan otomatis dapat mengenali pelanggan individu dan karakteristik mereka, dan menawarkan informasi yang berhubungan dengan pesanan atau transaksi. Dilanjutkan dengan elemen ketujuh, yaitu adalah aktivitas utama, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Kategori aktivitas utama pada umumnya terdiri dari 3 hal, yaitu produksi, yaitu penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan, kemudian pemecahan masalah, yaitu menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan, dan platform atau jaringan dengan memperbarui dan menginovasi sebuah platform. Untuk membantu mempermudah pengisian blog, Anda dapat mencoba menjawab pertanyaan bagaimana strategi bisnis yang telah Anda lakukan untuk mencapai target perusahaan. Kemudian, elemen ke-8 adalah mitra utama, yaitu perusahaan atau pemasok eksternal yang membantu Anda menjalankan aktivitas utama Anda. Kemitraan dapat dibuat untuk optimalisasi dan skala ekonomi, karena tidak logis bagi sebuah perusahaan untuk memiliki semua sumber daya atau melakukan setiap kegiatannya dengan sendirinya. Oleh karena itu, kerjasama dengan optimal dan skala ekonomi biasanya dibentuk untuk mengurangi biaya dan sering melibatkan outsourcing atau berbagi infrastruktur tertentu. Kemudian ada pengurangan risiko dan ketidakpastian, di mana kemitraan atau kerjasama dapat membantu dalam mengurangi risiko lingkungan yang kompetitif yang ditandai dengan ketidakpastian. Kemudian ada akuisisi sumber daya atau aktivitas, memperluas kemampuan perusahaan dengan mengandalkan perusahaan lain untuk memberikan sumber daya tertentu atau melakukan aktivitas tertentu. Tipe kemitraan sendiri pada umumnya terdiri dari aliansi strategis antara bukan pesaing, kompetisi yaitu kerjasama strategis di antara pesaing, joint venture untuk mengembangkan bisnis baru, dan hubungan pemasok dan pembeli untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Kemudian, elemen terakhir atau ke-9 pada bisnis model kanvas adalah struktur biaya, yang merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang dibuat. Pemilik usaha harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan proposisi nilai bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Contoh kategori biaya terdiri dari biaya investasi, biaya produksi, biaya operasional, biaya tetap, dan biaya variabel. Setelah ini, saya akan mendemonstrasikan langkah pembuatan bisnis model kanvas untuk UMKM. Jika Anda ingin mencoba membuat bersama-sama dengan saya, Anda dapat mengunggah template bisnis model kanvas yang tersedia pada link yang tertera di layar. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penyusunan bisnis model kanvas untuk UMKM Catering Sehat Ayu. Saya menggunakan template manual, yaitu saya tulis tangan sendiri karena keterbatasan alat yang ada. Tetapi jika Anda mempunyai template yang bisa di-print, itu akan jauh lebih baik karena akan jauh lebih rapih. Juga jika Anda mempunyai spidol berwarna-warni, bisa digunakan untuk pengisiannya untuk membedakan masing-masing blok agar lebih mempermudah dalam pemahaman. Pada bagian pertama kita akan memulai dengan mengisi blok pertama, yaitu segmentasi konsumen. Catering Sehat Ayu memiliki target utama orang yang ingin menurunkan berat badan. Maka kita tulis orang yang ingin menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua, biasanya orang dengan penyakit khusus itu mempunyai diet khusus atau pantangan-pantangan makanan yang tidak boleh dimakan oleh dokternya. Maka Catering Sehat Ayu di sini berusaha untuk memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Maka kita tulis orang dengan penyakit khusus atau mempunyai diet khusus,
yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa yang ingin makanan sehat atau ingin mengidealkan berat badan. Kemudian kita akan masuk ke pengisian blok kedua, yaitu proposisi nilai. Proposisi nilai yang pertama dapat disambungkan dari pengisian segmentasi konsumen yang orang dengan penyakit khusus atau mempunyai diet khusus yang dianjurkan. Maka proposisi nilai yang pertama adalah penyediaan menu sesuai kebutuhan dari keluhan yang diderita. Kemudian yang kedua adalah menyediakan makanan yang sehat sekaligus praktis. Yang selanjutnya, catering sehat Ayu adalah solusi bagi orang yang ingin mengubah gaya hidup. Solusi bagi orang yang ingin mengubah gaya hidup dari yang tadinya makan sembarangan, makan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, sekarang bisa berubah menjadi sehat dengan menggunakan produk dari catering sehat Ayu. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki jaminan gizi, karena ditakar oleh ahli gizi. Mereka selalu menjaga kualitas dan kesegaran produk. Memiliki pelayanan dan respon yang cepat, serta menerima COD. Kemudian kita akan lanjut ke blok ketiga, yaitu saluran. Di sini UMKM Catering Sehat Ayu memiliki beberapa saluran, terutama saluran pemasaran. Di sini yang paling utama adalah Facebook, yaitu melalui broadcast ke grup-grup besar, terutama grup-grup orang-orang yang suka olahraga, orang-orang yang penyuka diet dan lain-lain, sehingga di sini kita tulis Facebook. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp. Di sini rencananya Catering Sehat Ayu akan memberikan broadcast ke grup-grup sasaran yang ada dan juga iklan di perkantoran, di dekat perkantoran dan kampus kos. Karena Catering Sehat Ayu buka di masa-masa pandemi, maka untuk saat ini semua order hanya bisa dilakukan secara online. Pembeli tidak bisa datang langsung ke toko atau ke store-nya untuk mengambil makanannya secara langsung, demi menjaga kesehatan dan kehigienisan dari makanan itu sendiri. Kemudian kita akan melanjutkan untuk mengisi blok keempat, yaitu sumber pendapatan. Di sini sumber pendapatan yang dijalankan oleh Catering Sehat Ayu berasal dari dua kegiatan utama. Yang pertama adalah penjualan dari produk catering itu sendiri, penjualan produk catering sehat, dan yang kedua adalah membuka konsultasi dokter atau ahli gizi, sehingga orang-orang yang ingin berkonsultasi terkait makanan apa yang cocok untuk dirinya berkaitan dengan kesehatannya bisa untuk mengkonsultasikannya dulu, kemudian akan dibuatkan resep atau dibuatkan panduan untuk makanannya yang tepat. Blok 5 adalah sumber daya utama. Di sini kita akan membagi menjadi 4 dulu: sumber daya fisik, sumber daya intelektual,
sumber daya manusia, kemudian sumber daya keuangan. Untuk sumber daya intelektual, jelas di sini adalah pengetahuan spesialis, pengetahuan ahli gizi, pengetahuan ahli. Kemudian manusianya ada dokter, chef, kemudian tenaga kerja lain seperti admin dan lain-lain. Kemudian untuk sumber daya keuangannya di sini ada saldo uang tunai, ini jadikan modal. Kemudian untuk sumber daya fisik terdiri dari peralatan masak, alat kemas, terus juga alat kebersihan, transportasi, lalu ada laptop. Dilanjutkan dengan blok ke-6 yaitu hubungan konsumen. Yang pertama, bisnis catering Sehat Ayu akan memanfaatkan media sosial untuk membagikan kode diskon untuk pembeli yang sudah melakukan pembelian misalkan lebih dari 5 kali, hadiah free, konsultasi gratis, memanfaatkan waktu saat konsultasi untuk berkomunikasi. Kemudian juga ada admin yang memfollow up perkembangan kesehatan dari orang yang mengkonsumsi catering Sehat Ayu tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pengisian blok ke-7 yaitu aktivitas utama. Aktivitas utamanya adalah penjualan dan produksi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua adalah menyediakan konsultasi dokter dan ahli gizi. Kemudian ada pengelolaan keuangan. Di sini bisa mencakup pembukuan dan lain-lain. Kemudian juga ada aktivitas marketing atau pemasaran, penjaminan mutu, dan kebersihan dari makanan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan blok ke-8 yaitu mitra utama. Di sini kami memilih pemasok, telur, daging, kemudian sayur. Di sini pemasoknya bisa berupa peternak ataupun petani yang sudah dijamin mematuhi syarat untuk pengelolaan makanan yang baik dan sehat. Kemudian juga ada toko kelontong dan toko alat kemas. Kemudian juga ada percetakan untuk mencetak stiker yang ada di kemasan makanannya. Dan juga pihak pengelola pusat kebugaran atau biasa disebut fitness. Dan juga admin media sosial, komunitas hidup sehat. Kita akan melanjutkan ke elemen terakhir, blok terakhir, yaitu struktur biaya. Struktur biaya yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah biaya pembelian alat masak, biaya transportasi, yaitu bensin, kemudian ada biaya promosi, ada gaji karyawan,
Lalu juga ada biaya produksi yang meliputi misalkan gas, kemudian ada belanja bahan-bahan makanan, kemasan. Biaya promosi di sini bisa mencangkup ada diskon, terus juga ada pemberian hadiah, lalu juga ada biaya iklan. Kurang lebih seperti ini hasil akhir dari penyusunan bisnis model Canvas untuk catering Sehat Ayu. Bisa dilihat untuk komponen-komponennya sudah terisi semua. Melalui video ini, besar harapan saya bahwa kedepannya para pelaku usaha di Desa Girijo dan Desa Kalinanas mampu mempraktikkan penyusunan bisnis model Canvas ini di dalam usahanya, terutama bagi para pengusaha yang ingin merintis sebuah bisnis baru. Selain itu, video ini juga dapat dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah ataupun komunitas UMKM setempat, karena di masa seperti ini sangat penting untuk memupuk jiwa kewirausahaan, terutama pada generasi mendatang. Seperti yang kita ketahui, lapangan pekerjaan menjadi sangat dibutuhkan oleh banyak orang, terutama di masa pandemi seperti ini. Banyaknya UMKM yang terbentuk di suatu daerah mampu memajukan perekonomian daerah setempat. Karena melalui pembukaan sebuah unit usaha, seseorang mampu membantu banyak orang untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf kehidupannya sehingga menjadi sejahtera. Keberanian untuk memulai sebuah usaha juga perlu dibekali oleh kemampuan yang mumpuni, terutama pada tahap validasi ide di awal pembukaan usaha, agar ketika sudah melangkah lebih jauh, usaha dapat tetap berfokus dan tidak melenceng dari strategi awalnya. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah pemahaman semua pihak yang menyaksikannya. Saya pamit undur diri, terima kasih dan salam sehat!